Nah, sekarang mungkin kita agak lengkap ke perontakan yang terhangat ini ya. Coba bisa diceritakan sedikit. Tadi teman-teman para punggawanya juga sudah hadir malam ini sepertinya di kolom komentar ya. Jadi bisa mungkin saudara Bung Yaya boleh join juga kalau mau ikutan bergabung malam ini di sesi obrol-obrol. Atau lagi sibuk membalas DM, maaf kalau mengganggu. Ora, sibuk gitu. Okay. Sibuk jadi gendo deh. Betul. Ya, tancap ke dong ya, biar muka kita enggak dark side. Yoi dong ya, online dong. Nenggon laptop wae iso kuwi. Kilo produser wae wis nonton Sinreno lho, wis nonton dienteni. Ya. Nah. Ini kita ngomong perontaan berarti saya ngundang ya. Ya, kita undang ya. Buat Sir Lana, Sir Ega, Sir Lintang, Sir itu. Semua tim kerabat kerja ya. Kerabat kerja perontaan, silahkan join juga. Asik, langsung ketik di kolom komentar. Mungkin Anda akan mendapatkan giveaway dari Dominate Jakarta. King, Dominate X perontakan dong. Oke, admin akan catat. Gimana nih? Oke. Ini salah satu masukan yang akan kita langsung khususkan nih A1 ya informasi. Nanti A1 ke bosnya ya. Langsung digaris bawahi ya. Langsung digaris bawahi, siap. Dominate Jakarta X perontaan, Watas Magelang. Buat para bos Dominate malam ini silakan langsung aja ketik di kolom komentar ya, langsung. Pokoknya kalau pengen ekspresi warga di eksperimen garment Anda, lebih eksperimental dari yang ada eksperimental ya pokoknya. Oh jadiin Mas, siap. Oh siap. Nah, udah disaut pokoknya. A1 Mas, A1, ampun. A1 ya. Ya dong, cerita dong. Apa? Gimana nih? Gimana? Cerita apa? Tentang perontakan, gimana perontakan? Tadi udah ngobrolin masahan kan? Dari ceritanya Pancasila, seni rupanya. Ceritanya mungkin mulai dari ini aja ya, dari bagaimana Jogja 2 tahun kemarin itu banyak beer garden. Nah, itu pengaruh banget. Ini cikal bakal ya. Booming di Yogyakarta. Ini gara-gara teman-teman bisa pay letter Air Asia ya kan. Yang penting bisa travel, enggak masalah. Sama scan barcode ya. Scan barcode. Iya. Oh, juga teman Bagas yang di Lampung. Kerabat kerja perontaan juga silakan join loh kalau lagi di Lampung. Oh iya. Ternyata banyak ya kerabat kerjanya ya. Kerabat kerja banyak. Karena di P. Kolega di mana-mana. Karena di perontaan itu ada P, produksi. Produksi tak produksinya. Nah, coba sedikit dong sejarahnya. Ya 2018-an gitu kan. Itu lagi banyak banget ya. Banyak beer garden. Lalu kafe baru. Yang dunia malam lah. Dunia malam. Ya gemerlap malam ya. Nah, setelah banyaknya kan mereka bingung tuh. Acaranya gimana nih? Nggak ada acara. Makanya ada yang main, cuman main itu aja. Nah, makanya mereka tuh pengen cari satu set event. Nah, lalu dulu tuh memang dimulai dari event pertama itu Mega Hit. Jadi Mega Hit itu bikin acara kayak selektor gitu buat main. Nah, udah banyak yang ikut kan, terus bosan. Siapa lagi nih? Kita dicolek. Pertama dicolek toh. Aku dicolek sama Anom. Mau nggak main? Wah, aku males sih Nom nih aku main. Karena waktu itu udah ya main-main gitu aja kayak keseringan main nih gitu. Ya mainnya sebenarnya kan kalau kita main kayak gitu kan pembukaan pameran aja juga main. Pembukaan setelah after party main kan. Maksudnya selektor musik di acara acara-acara kayak gitu tuh lebih sering gitu. Nah, lalu juga sebenarnya juga itu juga pengaruh juga dari generasi kita waktu itu gimana waktu pamer itu kan dulu hype-nya adalah kan sayang dong nggak performan ya sekalian di dalam aja. Nah lalu kalau pameran-pameran
angkatan kita tuh, geng-geng kita tuh ada band-bandan, lalu ada DJ-DJ-an. Ya kita lihat Mes 56 juga waktu itu. Wah, mereka tuh ada namanya DJ Ucok tuh. DJ Ucok kan juga main disco pakai komputer, CPU, Pentium 4 lah. Pentium 4. Ya. Ya, langsung main gitu, pembukaan pameran asik Ya. lah. Itu namanya DJ playlist. Ya. DJ Winem. Nah, dari itu aku langsung ngapain. Nah, ya itu memang dulu sebagai pemandu dancer semua klub di Jogja. Barcode sama itu, wah dia di depan terus. Nah, sama Oke. makanya kalau ya ke depan, aku ke depan. Nah, semua bilang gitu. Oke. Ya, mau main enggak ya? Ngono kuwi. Apa? Ya wis nganu lah, apa? DJ ngono kuwi. Apa DJ? Aku ra iso ya, wis ajar kok ngono kuwi. Pakai apa? Numar. Dulu kan apa kita punya apa sih? Di Yang rumah kecil. yang kecil tuh bukan Numar, apa ya? Ya, Ya, Kontrolernya maksudnya. Controller kecil lah, ya toys lah. Oke. Buat DJ ngelihatnya itu toys. It's not a part of the music, just that's Iya. toy. Nah, tapi that's toy. Semua hacep bos, gitu kan. Iya, Petanya. pumping ya, bahasanya pumping ya. Nah, dari situ lalu bikin apa? Waktu itu namanya apa ya? Seperti kita ada beberapa nama. Ada nama itu. Nah, namanya itu pertama tuh ada Ekomodor. Ekomodor tuh kayak Gento lah. Gento lokal di daerah Magelang gitu. Lalu satunya lagi ada Kolidun. Lalu ada yang nyalain perontaan gitu. Kita perontaan aja. Tapi Ya wes. tambah X Ya, biar tambah gaul. ya, biar kayak GMX. Nah, Iya. Iya. Kak masih dulu kayak apa Venga Boys. Ya Venga Boys langsung ya model-model gitulah yang mungkin direcek lah. Direcek di. Jadi awalnya kalian berdua kan ya? Oh, kan berdua. Terus kesini Pestak, Lana bilang pestak tuh. Iya, betul. Nah, ya berdua Nah, terus awal berdua. Nah, lalu karena berdua lalu ya wes kita main beberapa itu. tempat. Terus Beberapa ada undangan INF itu ya. Gara-gara kenapa kita bikin angkot. Itu INF kan waktu itu Wawa 4 bulan sebelum INF tuh udah WhatsApp aku. Barakatak main nih. Barakatak main nih. Tenane Wok, tenan Barakatak main. Tak main ke Barakatak. Serius Wok. Wah, masuk ini. Nah. Wah, itu pernah melihat proyekku sebelumnya gitu. Tahun 2000 berapa ya? 2006 apa ya? Hengki Strawberry itu. Jadi aku sama Uma dulu kan. Uma Guma. Awal live PA gitu kan sama beberapa teman-teman dari Sound Boutique bikin Hengki Strawberry gitu. Nah, di Hengki Strawberry itu kita pernah diundang acaranya Mbak Ira. Kelihatannya kayak internasional video apa gitu, new media apalah di daerah Kulon Progo itu ada. Nah, wah, kita main apa nih? Nah, aku waktu dulu kan memang Barakatak tuh udah tak dengerin dari SMP kan. Jadi, wah, datang sama Uma, kita mainin Barakatak. Yang apa yang maju. Wah, Mbak Cindul ki. Nah, ini masih ya wes. Nah, kalau wah, kalian ini fans Barakatak lama nih. Nah, mau bilang sama aku, Barakatak main. Oke, wah, udah gitu mepet-mepet tuh Wawa ngomong, perontaan mau main nggak? Nanti after partinya INF setelah Barakatak pindah tempat. Nah, karena kan Hengki Strawberry serang jejaknya agak susah. Uma kata Lana Pranaya fokus di kuliner. Bintang kuliner. Entrepreneur. Kuliner dan siap nikah, gitu kan? Jadi yang satunya konsentrasi pada kardio kesehatan, makan sehat, apa selintang? Healthy food ya. Sama museum alat musik elektronik gitu. Jadi punya banyak sekarang. Banyak. Boleh dicek buat teman-teman di IG-nya XXL Chicken. Nah, teman-teman itu ya. Tiap hari dia live. Lagi oke. Tak pikir itu waktu hari kardio, kedua makan enak, tanaman, babi yang oke, diet, tanaman. Oh, dia lagi urban farming. Settingan lintang itu, terbaik. Ngeri-ngeri. Oke. Kata Lana koleksi adaptor terlengkap sejateng dan iye. Wah, itu lintang Enrico itu
sinkronis lah paling enggak. Ini harus tahu lah sinkronis. Ucup tuh harus melihat tuh Enrico tuh, ya kan? Iya. Tur lah. Barang perusahaan gitu. Satu pesawat maksudnya. Nah, perusahaan tuh karena INF itu diundang Wowo. Terus Mulai kita bingung, aku kan? ngobrol sama ya wah ya B ya musiknya Musiknya wah, tanggung apa, lah, tanggung. apa ya wah ya ini kelihatannya Bangkok. kembali ke funky kota Bangkok. menarik ini Menarik. kelihatannya tapi kok Karena lagu- itu awalnya apa cari-cari lagu yang kita pengenin tapi nggak ada Ada. di YouTube. nah di YouTube tuh nggak ada Oke. Lagu-lagu yang kita ingin nggak ada, terus wah kayaknya menarik nih. nah Nah, menarik nah sebagian besar lagu yang nggak ada itu lagunya indie-indie semua. lagu-lagu kekinian lah Ya. kopi sore lah ya kopi sore Ya. kan perlu buat nemen ngaduk semen nih kan ekspresi warga Lagu-lagu Perlu senja ya, itulah. lagu-lagu senja. Oh, lah. Itu yang katanya lebih keras dari black metal kan perlu ditwist dikit lah ya. Ya, ngebas Eh, ya. Ya. Nah, lalu kita punya nih satu secret agent nih dari North Yogyakarta nih. Wah, kelihatannya nih Bos Ega nih menarik, Menarik nih. nih. Bos Ega Gimana? nih Potensi. Lengkap lah. lengkap lah. Lengkap. Bos Ega Darah- nih darah funky. lengkap lah. A sampai Z. Wah, Kelahiran Pulau Funky. ya, Ya. my lord ya, my lord. Nah, Bos Ega, tolongin dong Bos Ega. Kita mau Ya. bikin ini Bos Ega. Ya, well. Bisa lah sama Bos Lintang, ada nggak bisa nggak bantuin ya wes. Speak Oya lah. Nah lalu akhirnya itu remix ya keluarlah 10 lagu ya, itu. 10 lagu ya ekspresi Ekspresi warga Warga indie Indie, volume 1 volume itu. 1 itu yang akhirnya waktu kita pertama main gitu kita mainin itu ya tapi aku ngerti toh permainan apa DJ kita tuh kan ya standar toh Standar. play play kita mentek geser sosok ya lali Tombol- kepecet tombol apa kepecet, bingung. tangan Wah. balik kepecet apa replay bingung. Awal-awal malah ini di mixtape biasanya. Di Bener. mixtape. Aku setuju komennya Lana Pranya. Ega emang keren banget. Lo sering main ke rumah kan? Ega Sayoga. Harus dimainin tuh. Oh. Baiklah, terbaik. Nah, Oke. lalu kita apa? Ya itulah mulai itu ternyata kok teman-teman nih seneng nih. Wah, Responnya Mas. baik ya, responnya baik. Oke lah. Bos Pang udah kelihatan giginya nih, wah. Nih, A1 berarti. Satu nih. Iya. Produser udah komen tuh, produser tuh. Bangga pernah Oh, sebangku. Dan Reno pernah sebangku sama Ega ya. Oh, bangga. Ya wes, ya akhirnya dari situ. Nah, setelah itu banyak kan udah mulai main-main gitu. Wah, bos, ini nih mainnya kayak gini yo. Melenyek kalau kita. Itu kan belum di kota besar soalnya dong. Kota Iya, besar betul. kan Kota kecil aja udah nggak fokus kan mainnya mabuk-mabuk, kepejet, Betul. bingung. Langsung Formasi baru langsung ini. bos Ega, mbok sekalian DJ kalau mau. Paket komplit. Paket komplit. Bos Tanah, kelihatannya perlu ketipung ini. Enggak, Ketipu elektronik Betul. gitu. Oh, Tanah tuh video mapping karena dulu. visual karena dulu kita punya teman namanya Rembol tapi gagal Luput. terus kalau suruh video itu malah nemonin topo lah temon piye tombol karepe tombol Rembol nek nonton itu sangat Rembol. Rembol tuh udah ganteng tapi ya kadang-kadang sok gumunan tuh angel loh kaget tuh Boring ibu kota drodok kata. Waduh. Ayo toh. Bingar-bingar ibu kota dia gelap mata. Ibu kota. Godaan entertain kalau kata ibunya Lana. Nah, godaan kata ibunya Lana. Hati-hati godaan entertain. Nah, Kak Lana waktu itu VJ, mapping. Lalu ya wis lah. Di Surabaya kan. Surabaya. Terus pulang dari Surabaya tuh ada ide, wah kalau punya ketipung oke nih. Terus kita pakai MPE kan, terus kayak Lana cocok buat ketipung digital nih. Terus ya udah lah. Lana tarik sekalian ikut main ketipung. Lalu meja VJ kan kosong. Nah, ini ketemu nih ondelalanya kita tuh wah ini dari Lampung ini. Wah, nah, itu kita tahu gak guys? Kamu tuh dia rilis frame apa namanya? 240 BPM plus. Oh. Wah, ini enggak usah briefing ini. Ini enggak usah briefing langsung on ini. Gimana? Iya. Ya, tadi dia nonton dia. Ya, tentunya di bawah naungan Dito Angelo dan yang Dito Angelo. Kalau punya. Bagas kan juga dari
Pulau Fangki juga. Nah, Wah, Pulau paket Fangki. komplit. Apa Merak Bakahuni lah. Vibe-nya tuh Merak Bakahuni. Bakahuni. Ya wes, total. Jadi sekarang ada berapa total manajemen kalau diundang itu total ada berapa member? 6. Enam. 7 kalau Ya. Lintang Lintang mau. mau. Kalau Lintang Oh, mau. Lintang susah lah jaga Lintang. Susah. Karena Oh, sekarang oke, tuh, oke. Sekarang udah paket lengkap. gitu. Gimana mau nanya lagi perontaan? Yang pasti dominate Jakarta, eks perontaan Jogja, Wates Magelang ya. Yes. Langsung. Iya. Stabilo. Jadiin ya, stabilo nih ya. Jadi. Bosnya udah WhatsApp, oke, ready katanya, aman. Oh, juga mau cerita tuh. Kita ke belantara ibu kota yang Wah, paling hit pertama di- tuh. Pertama tuh Pertama di Pengalaman. Suara Coba dong disco cerita tuh. dong. Sama Bos Merdi, Bos Aat sama Deva. Deva. Pertama, Itu. kaget lah. Dari desa Gimana? ke kota. Nah, desa ke kota ya Iman. Pertama kali waktu itu main di mana ya? Lucy Lucy. di Soal Disco. Lucy. Wah, edan. Halo dong. Pertama-tama Gila, langsung dong. main di SCBD biar tuh. Bayangin dong, bayangnya pengennya Alexis gitu. Oh, Oke. Bagas lagi nyerang Iwo Jima nih, pasti. Online dia. Online Bagas. Game gitu. Gamer. Deal. Oh. Jadi tadi ceritanya Nah, gimana di gitulah. pertama kali main di SCBD di Lucy, ada kendala atau apa gitu nggak? Kendalanya waktu itu tuh kita tuh sempat makan siang di Good Dinner kan di bawah. Iya. Kita milih tuh minuman, oh nih Wah, healthy kayak enak. Ya, healthy water nih. Ternyata itu memang infus water yang pakai. Oh, kita salah pesen nih kelihatannya. Ya. Karena kan bahasa kan suka imajinasi kita kan yang Inggris tuh yang oke gitu kan. Tapi Betul. Jakarta, ya tuh. Iya, Jakarta di SCBD Jakarta. lagi kan. itu. Kendalanya itu sama kendala kedua adalah kenapa ada jet ski di depan apa Lucy in the Lucy. Sky. Aku juga nggak tahu ada laut nggak sana. Pertama Jakarta malah kan Oh, Domi. Sama Art Domi Hotel. Art Hotel Awal pertama. Jakarta tapi belum Domi. Oh iya. Eh, Oh iya. Masih berdua itu sama Dom shit kan waktu itu. Domi. Ya. Pertama Dom Domi shit. Art Hotel. Oh iya, pertama di Art Hotel ya. Ya, yang kedua Baru ketemu di Art Hotel ketemu Merdi, Merdi sama As ngobrol itu. Ya, pokoknya ingatnya pas yang di Art Hotel, ya ora iso tangi Bali-baline gitu. ya nesu karena salah toh. Iya. Nah, Ora, memang donat besar. oh, ora kowe lek medun. Aku tinggal di Mangga Besar aja. Apa Jemput tinggal esok, gini, jemput tinggal, esok. aku tinggal matane tinggal. Nah, gini. kita makan mie itu Makan, di dia Mangga pengen Besar, tinggal toh. sini. Di atas Makan. charger. Kita makan itu dan itu yang Mangga Besar, Mabes. oh, nah itu. Itu pertama oleng tuh ya, Dom. Ya malu itu. Terus baru kedua Dom sih. Wah. Terus baru kedua Aman. itu Lucy. Di Lucy baru kedua. Di Lucy berarti yang kedua ya. Itu sama siapa mainnya ya? Sama Lucy. Merdi juga ya? Ya Diskoria sama ya? Diskoria. Sama Diskoria. Korea itu. Blok itu. Nah, itu kita karena mereka udah kita jebak aja di tengah, Mas. Nah, jadi triknya tuh karena kita ragu kan awalnya wah, Fangkot mosok mainin kono kan. Wong mereka diprotes kok sama Lucy. Kamu tahu dong mereka mainin apa? Enggak, awalnya Kamu kita tahu. mainin. Kamu tuh tahu musik apa mereka? Jadi awalnya Mereka dikomplain. Gak eksklusif. Kamu tahu. Itu sama juga waktu kita cek sound di Lu di Art Art Hotel Hotel sama tuh. pegawainya Art Hotel. tuh, Mas, nggak bisa dikasih western Mas. Kan kita cuma nggak main dulu kan itu. Akhirnya siapa datang itu yang bikin pameran? Ya, pamerannya sih, ya waktu itu pameran, betul pameran. Closing partinya di atas tuh di Art Hotel. Iya, kan sempat nggak boleh main dulu itu. Mas Betul, mainnya apa? benar nggak boleh. Angkot Bogor, Mas. Nah, tapi yang ngomong kan joget toh. Joget, Baru ini joget juga tetep dia. Auto kena ketipung ya auto. Iya, betul. Itu langsung luntur semuanya. Luntur, Mas. Itu. Katanya ya, Oke. yang musik itu nggak bisa dikotak-kotakin kan, Mas. Katanya. Itu pernah dibahas di salah satu media ya. Saya nggak menyebutkan, tapi pernah ya bagi yang tahu-tahu aja ya.
sudah. Ya. Oke, Dom, takoni apa meneh? Oke, jadi kalau tadi tentang perontakan itu ya, kalau untuk perontakan sendiri sebenarnya pandemik ini ngaruh nggak? Jadi ke cancel, ke postpone mungkin acaranya gitu? Ya itu semua, Dom, semua. Entertain redup, Dom. Waduh, Dari iya jagain, betul, sama dari Jakarta juga. seni rupa juga susah, itu semua lah, semua. Ya Semua. Ya gini. Tapi berarti perontakan di masa pandemik ini justru menyiapin itu dong, materi-materi baru, Bang. Kejutan nanti setelah dari pandemik ini mungkin selesai ada Amunisi gitu. Pastinya longsor lah, Dom. longsor di Mangga Besar, masuk. Oke, Mas. Boleh. Apa lagi, Dom? Ya, mungkin lebih ke ini sih. Jadi kalau tadi udah beberapa obrolan tentang Pancasila, perontakan, seni rupa. Kalau sekarang ngomongin balik lagi ke seni rupa nih, mungkin kalau dari Mas Ahan adalah beberapa influence yang melatar belakangi akhirnya jadi oke, fokus di seni rupa. Itu ada beberapa seniman mungkin yang kita boleh tahu siapa yang jadi ya bisa dibilang yang membuat jadi inilah jadi semakin oke, gue seni rupa gitu. Oh, sebenarnya itu malah awalnya tuh Jogja sendiri sebagai kota sih. Jogja sendiri malah ya. Jogja sendiri karena Jogja itu kan apa ya? Waktu luangnya itu kita diberi apa ya? Kemewahan waktu luang yang banyak. Banyak nongkrong gitu, banyak ketemu orang gitu. Dari situ lebih banyak belajarnya. Ya kalau aku nyebut seniman ya hampir semua seniman yang apa yang aku pernah bantuin tuh ya influence-ku juga gitu. Tapi Jogja itu jadi penting sih sebagai kota. Jogja yang secara mudah berbagi gitu, yang saling support gitu. Kayak inspirasiku. Wah. Iya, betul itu basic ya. Terima kasih ya Kak untuk mengingatkan. Betul sekali. Oh, jadi lebih justru malah melihatnya teman-teman yang ada di sekeliling ya. Waktu itu memang di Jogja dan pernah karena waktu mungkin ada kayak ke DJ pernah, terus ada Mas Eko Nugroho, Mas Wedas hampir semuanya gitu ya. Nah, Agung Lea, Bambang Toko, Mas 56, Mas Wimo, Walk the Rock, gitu. Mas Angki. Kalau dalam sejarah berpameran nih Mas, yang pernah paling berkesan tuh pameran di mana waktu itu? Hampir semua pameran tuh punya kesan ya menurutku ya. Ya, karena betul. Tapi yang paling yang kayak jadi memori banget nih? Ya mungkin pameran pertama ya. Pameran pertama tuh kayak enggak gitu, bener nggak? Gitu. Pameran ini gitu. Bener nggak sih apa yang aku kerjain gitu. Terus kalau ngomongin sebutkan semacam 3 seniman yang paling disukai siapa? Boleh tahu nggak? Ya, aku kan tadi mention kota ya, Jogja. Tapi kalau harus nyebutin seniman ya mungkin ya yang dekat dan ikut membangun bagaimana aku melihat seni rupa kontemporer ya Agung Kurniawan, Bambang Toko, lalu Eko Nugroho gitu. Masih ada Bimo Ambalabayang gitu. Lalu hampir semuanya ya banyak di lingkungan yang bermain ya. Menjadi inspirasi buat berkarya ya. Tapi ini kalau ngomongin pandemik gini gimana Mas? Ada pasti banyak dong beberapa pameran atau proyek yang ketunda. Terus kayak gimana tuh nyiasatinnya? Ada strategi apa? Kalau aku sih sekarang lebih ini ya. Lebih ke menjaga produktivitas personal aja sih di rumah dan apa yang bisa aku kerjain gitu. Kalau pending sih banyak yang pending. Lalu pasti. banyak yang berusaha untuk mengubahnya jadi online gitu. Tapi kadang-kadang aku ngerasa kadang-kadang pameran online tuh kadang-kadang juga susah juga gitu. Ada hal yang gak bisa diwakili ketika kamu datang langsung nonton karya gitu. Betul. Jadi kan hal itu yang hilang gitu. Nah, kita tuh belum tahu bagaimana mengganti hal itu yang hilang, perasaan itu yang hilang. Bagaimana kamu kehadiran tubuh dalam menonton pameran tuh fisik butuh banget ya keberadaan ketika itu nggak ada itu gimana gitu. Nah, itu yang belum tahu gitu. Nah, ya kalau pending lalu diundang yang lain yang online, lalu aku juga ikut proyeknya Macan yang arisan kemarin diundang gitu kan. Karya itu juga diundang. Nah, ya macam-macam lah sekarang. Lalu aku juga lagi ngerjain cover buat Indonesian Drama Reading Festival gitu. Nah, aku bikin cover. Temanya tuh state of crisis gitu. Nah, itu kalau
kita lihat yang Yo Ale. yang Oke. warna putih itu tuh. Nah, itu Ah. lagi OTW sekarang jadi dicetak mungkin ya. Wah, Mas Ale sama datang Mas Ale. Oke. Jadi tapi untuk perubahan berkarya misal dari jam bangun gitu masih ya? Masih tetap seperti semula. Jadi nggak ada pengaruhnya pandemik ini. Yang penting berkarya aja terus gitu. Bikin aja terus gitu. Ya sih, ya sama aja sih. Ya mulai niat-niat lagi apa yang dikerjain, lalu apa yang pengen dikerjain, lalu jadwal gitu ya jadwalnya juga ya lebih santai tapi nggak santai juga sih karena Kalau tiba-tiba ada yang konkol gimana? Konkol sering nggak? Aktivitas konkol kan sekarang udah lagi hype banget nih di mana-mana orang konkol, orang telepon, video call gitu-gitu banyak. konkol gimana sih kayak gini nih. Ya, jadi conference call, jadi ngobrol tentang, oh ini pameran, jadi misalnya galeri dengan seniman, dengan kurator misalnya ngobrolin, wah ini kayaknya kepospon gitu. Karena kan kemarin-kemarin tuh banyak teman yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini, akhirnya dia ya mengikuti seperti yang sekarang ini, mau nggak mau dia harus membiasakan video call, ngobrol virtual gitu-gitu. Nah Ya, kamu emang udah biasa aja mas? ya iyalah. Paling kan kalau kebutuhan meeting dulu kan karena mungkin beda tempat, beda negara, harus Skype gitu ya Skype gitu. Biasa sih. Ya sekarang tapi lebih semua orang gitu yang di sini tiba-tiba ya kita bikin malam-malam tiba-tiba join dong Zoom chat Zoom meeting gitu ya, Zoom Zoom meeting. meeting jam 11. Aku kirain ngomongin Ya. apa yang ternyata ngomongin mabuk-mabukan aja gitu atau ngomongin artinya mereka buka hibiki whisky hibiki ya kita bukanya air putih kan. Kayak gitu sih ya gitu-gitu sering lah. Jadi kalau misalnya nggak ada pandemik ini, apa waktu program di tahun ini mas? Pameran tunggal mungkin atau grup? Planningnya apa? Planningnya tuh ada group exhibition. Jadi ada group exhibition di Roh Project yang baru gitu. Surabaya gitu. Lalu aku ada plan untuk solo presentation di Shanghai gitu. Ada satu seri baru gitu yang waktu itu aku ikutin di Art Basel Hong Kong. Seri itu yang Raden Saleh tapi pakai memoji itu. Lalu ada apa lagi ya? Ada proyek baru yang masih on the way tapi belum lagi cacatan sama Potato Head gitu. Lalu, Potato Head di Bali ya berarti ya? Gitu. Lalu itu sih kayak planning tapi ngerasa itu kemarin pas banget tuh waktu aku bikin pameran tunggal yang di Sydney di Dare Night Gallery, salah satu galeriku yang di Sydney gitu. Itu sebelum Covid tuh berangkat ya sempet kan ya? Itu aku berangkat pas banget Indonesia announce kalau 3 orang kena Covid gitu. Itu jadi awal-awalnya terkena itu kalian masih di sana? Itu pas aku berangkat. Jadi pas aku sampai Bali mengangkat itu gitu. Nah, di Sydney udah mulai geger gitulah, tapi nggak begitu gitu. Tapi ya wes pan gitu. Gintani sempat kena bad flu gitu. Wah, kan dia habis lembur gitu kan, kena bad flu. Aku juga takut. Gintani juga takut. Aku ngecek ke medical check up gitu. Ke med center gitu. Mereka nggak bisa nerima. Wah, belum 14 hari kita belum bisa belum bisa. Tapi tetap parno lah waktu itu ya, tetap parno pikiran kayak ini gejalanya hampir sama. Belum bisa diperiksa nih, kamu harus ke Central Hospital gitu. Jadi kita pindah ke Central Hospital gitu. Lalu di kita ini sempat di swab test gitu dan negatif hasilnya. Tapi kayak kita nunggunya deg-degan gitu. Wah gila nih kalau kejadian nggak pulang nih kita. Tapi ya aku nggak masalah. Tapi ya aku posisi itu kita ya wes apa yang pun yang terjadi, apa yang terbaik kita lakuin gitu. Nah betul. Ternyata enggak gitu. Alhamdulillah kita enggak kan. Itu tapi juga waktu nunggu dia harus nunggu sampai jam 4 sore. Padahal jam 4 sore itu pembukaan pameran tunggalku gitu. Jadi dia nggak bisa datang gitu. Tapi waktu itu kondisi di Ausinya sendiri pun nggak terlalu kayak sekarang yang ketat gitu. Orang harus distance gitu-gitu nggak ya? Belum. Itu masih sempat pembukaan ini Biennale aku datang gitu, ketemu beberapa teman gitu. Masih buka, masih biasa santai. Nah, kita pindah ke Melbourne, mereka baru mulai lockdown. Melbourne 3 hari setelah aku pindah gitu. Semua museum nasional
nasional gitu tutup gitu buat publik. Jadi ya wis. Ya. Jadi ya wis. Kerasa itu kita juga bingung nih kondisinya kan masih nggak belonging tempatnya kan, bukan tempat kita di Melbourne. Iya. Gitu. Lalu dapat info 20 border ditutup. Nah kita pulangnya tanggal gimana nih? Kalau kita ke lockdown di sini nih. Itu flightnya dari mana? Dari ke Bali atau Jakarta? Melbourne ke Jakarta. Oke. Melbourne ke Jakarta. Nah tapi Melbourne Jakarta, oke. Ternyata enggak. Konsepnya lockdown tuh kalau kamu bukan warga negara suatu negara yang lockdown gitu, kamu keluar bisa gitu. Nah ketika negaramu bordernya ditutup, kamu juga tetap bisa masuk seharusnya karena kamu punya warga negara itu. Gitu. Gitu. Nah, aman sih sampai sini. Nah, sini juga udah mulai kan gerak-gerak ya. Mes 56 bikin masker for all gitu kan. Iya, banyak pergerakan udah mulai di luar sana, betul-betul. Pergerakan sih. Ya pending sih setelah itu. Kayaknya nggak mungkin nih pameran ini lalu update dari perontakan juga. Wah, ini kita harus main tanggal ini udah yang belum bisa nih, belum pasti. Pending semua gitu. Iya. Ya. Ya. Oke, berarti tadi udah ngomongin semua yang proses kalau misalnya memang gak ada pandemik, masih banyak program, salah satunya di Raw Project. Terus nih ada yang nanya nih, apa aja halangan Masahan yang ditemukan untuk menggeluti dunia kesenian ini? Jadi apa halangannya sebenarnya selama ini? Wah ya suaranya banyak. Ada nggak suara gua? Kalau ya. Ngomongin halangan tuh banyak banget lah halangan. Banyak. Ada suaraku keluar nggak? Keluar nggak suaraku? Enggak, ada suara ada, aman. Delay ya? Aman. Delay ha. Delay nggak? Oke. Halangannya maksudku kayak apa ya? Maksudku banyak banget lah. Maksudnya mengusahakan. Ya tinggal kita ngelihat kemampuan kita aja. Ya kalau nggak mungkin bikin sesuatu yang dengan material yang nggak mungkin, nggak usah gitu. Tapi kan lebih menariknya gimana kamu bisa berkarya dengan apa yang kamu punya. Itu sih gitu. Ya. Kalau halangan banyak. Tapi kan kamu harus nyoba gitu. Harus cobain aja semuanya gitu. Harus ya nyoba gimana mendevelop idemu sampai ke bentuk visual, lalu bagaimana kamu menguasai material gitu. Yeah. Bagaimana kamu mempunyai relasi antara material dan konteks yang ingin kamu omongin, jadi penting gitu. Nah kayak gitu sih. Oke. Yang kedua ada pertanyaan, Masahan boleh dong opini tentang new media art. Nah itu gimana tuh? Sekarang tuh udah nggak new media art, tapi namanya media art, nggak pakai new. Oke, hanya media art ya. Media art sekarang. Nah, ya media art tuh menarik ya, karena kan ya itu harus berjalan terus. Seni itu harus mengikuti waktu, mengikuti zamannya gitu. Zaman dulu kamu bikin lukisan tuh mungkin media art, new media art juga saat itu, karena kamu tab itu kan juga kamu bikin sendiri gitu, ya kan? Ada hal-hal yang satu seniman dan seniman lain tuh mungkin punya karakter warna yang beda gitu. Tapi kan sekarang udah ada produksi massal yang kamu bisa diakses, kamu mau gambar tinggal gambar gitu. Nah, lalu berkembang lagi dengan banyak kemungkinan baru yang bersinggungan dengan manusia gitu. Oh, video gitu, tiba-tiba handphone gitu, tiba-tiba web, banyak banget lah yang kamu kalau searching itu banyak banget. Ya menurutku menarik sih, menarik. Dan sebenarnya dari seniman gitu, yang menarik itu tidak membatasi medianya, tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kamu berpikir dan membayangkan apa yang akan kamu kerjakan dan relasi antara mediumnya. Jadi penting gitu. Ya. Oke, terus kalau misalnya ngomongin soal tadi kayak pendekatan karya-karyanya misalnya gitu ya, project-project dengan brand apa aja yang udah di kerjasama Mas sama Masahan, project brand apa aja brand produk brand dari dulu brand. Sampai sekarang ini ada brand apa aja? Pertama tuh brand lokal ya mungkin ya, brand lokal tuh ada 027 itu brandnya Juki. Itu whatever itu ya. Whatever. Sebelumnya itu ada Move. Nah itu Move kayak satu kan
artis series sekarang ini lagi hit gitu. Sebelumnya Move itu Mario dulu ya. ya Mario yang nggak tahu kemana itu. Iya. Nah, Oh iya. sebelum itu kan sebenarnya kita tuh udah bikin sendiri, maksudnya generasi kita gitu udah bikin sendiri. Wedar, aku gitu, Mas Eko, Bidangin Tumbuh, lalu banyak lah yang udah bikin sendiri. Jadi kayak bikin aja sendiri, karena kalau aku sendiri gitu dengan membuat sebuah produk gitu itu tuh adalah sebuah medium baru untuk mempromosikan karya atau untuk memperluas kemungkinan karyanya gitu. Nah, dari udah lama gitu kerjain. Lalu berikutnya ada brand yang ngajakin, oke, karena aku mungkin bisa bikin, tapi kadang-kadang males lah gimana nih jualnya gitu kan, kayak itu harus orang lain yang mikirin gitu. Betul, Sekarang, ada admin, ada yang ngurus lagi, betul. Itu yang ngurusin lah. Setelah itu aku tuh kolaborasi sama Piaggio. Jadi dulu ada kolaborasi sama Piaggio ngajakin. Gitu. Kalau enggak salah dua seniman, satunya Darbot, satunya aku. Nah, itu Piaggio. Vespanya kelihatannya di koleksi sama Onyx ya. Rebellion Onyx, iya. Ya saya melihatnya itu. ada. Terus setelah Piaggio. Nama motornya kalau salah After Wage dan Bayang kan ya? Karena yang punya Vespa, yang model gitu itu waktu pertama, era dulu ya, awal di Jogja ya. Aku Wage dulu pertama, setelah itu Bimo Ambala Bayang, makanya bikin After makanya Wage. Langsung namanya itu ya, After ya. Nah, ya, betul, lalu betul. apa ya, setelah Piaggio itu Durex. Jadi Durex Australia itu punya program. Jadi kan mereka tuh tiap tahun ada namanya Schoolies. Schoolies itu kalau kamu lulus SMA gitu, kamu dianggap sebagai orang dewasa, kamu bisa melakukan program untuk pengetahuan tentang dunia itu ya, seks edukasi ya. Schoolies itu kalau kamu datang ke kebun binatang, semua, kayak semua party, semua seks pertama kali mereka juga bisa ngelakuin di situ juga gitu. Nah, lalu Durex bikin satu program gitu, dan dia nemu satu drawingku yang akhirnya Durex. Habis sama Durex, lalu aku sama Harley. Jadi Harley itu waktu itu kan Harley bikin headquarter selain di Costa Mesa, dia bikin headquarter di Asia. Di Asia itu di Bali. Iya. Nah, waktu itu. Kebetulan Mas Rizal Tanjung ya yang itu ya. Nah tapi pertama ketemu tuh karena Memet gitu. Mas Memet, Dabyut ya. Karya-karyamu menarik loh ini Harley bos. Kita cocok ini. Oke lah. Mas Dap waktu langsung ngobrol sama Heru gitu ya, Herua gitu. Lalu ngobrolin ini, gimana nih kalau kita bikin tak kenalin gitu ya. Wes aku ke Bali sama Mas Heru, ketemu sama Mas Rizal, ngobrol-ngobrol tentang bayangan kesenian atau referensi karya atau bayangan seni mau dibawa kemana. Nah, setelah mereka buka headquarter di Bali, mereka kan pertama supportnya Dabyut. Jadi Dabyut sebagai musik, lalu Snipa itu jadi kayak brand ambasadornya ya, Dabyut waktu itu ya. Itu lalu bandnya itu dulu Segidok gitu. Lalu ada Mas Angki sama Agan setelah itu. Nah, di situ lalu aku Gintani itu sempat set up lah H-Space, kayak Harley itu punya space yang buat musik, buat pameran. Nah, di Bali harus ada nih H-Space. Nah, Gintani develop itu juga sama aku, dibantu dengan Mas Rizal juga gitu. Akhirnya jadilah. Itu sama Harley, dan berikutnya lanjutnya banyak proyek-proyek S-House yang bersinggungan sama Harley karena secara misi visi kita sama gitu. Pendekatan dengan irisan mas anak muda gitu ya, jadi pas lah. Harley, setelah Harley di antara Harley itu aku kerjasama sama LV. Jadi dulu LV, jadi LV kan bikin kayak artis seri seluruh dunia gitu. Lalu mereka ngundang beberapa pameran, aku sama Hehe pameran di Hong Kong sama Mas Eko, Heridono gitu. Setelah itu pameran di Singapura. Setelah Singapura aku diminta tuh, gimana kalau mau LV mau nggak gitu. Oh ya udah kolaborasi gitu. Itu aku yang ngerjain kolaborasi sama LV gitu. Sendiri aku sendiri. Nah setelah LV aku sama IKEA sempat ya. Ya pernah sempat. Jadi IKEA tuh punya Democration of Art gitu. Jadi bikin art poster gitu yang bisa diakses sama, karena mau dia membayangkan semua orang sebenarnya bisa mengakses karya seni, bentuknya aja yang bisa mungkin
luas, jadi mereka bikin art Iya. poster. Nah, ya itu pertama tuh Mas Eko tuh pertama sama IKEA, lalu 3 tahun setelahnya aku di IKEA gitu. Nah setelah IKEA Kohler, jadi ada brand sanitary gitu, namanya Kohler gitu. Nah Kohler itu ya apa spesifik mediumnya keramik gitu. Nah, akhirnya ya aku ikut apa sama Kohler lah gitu, satu project sama Kohler. Setelah Kohler, oh brand lokal tuh juga dulu ada brandnya Nasta sama Agli. Sebelum Agli ada namanya. Oh ini Terror Club, THCC. THCC. Ya THCC, ya THCC itu pernah. THCC. Oh, apalah. The Horror Terror Club, ya. Pernah. Lalu setelah itu IKEA, habis IKEA Kohler, apa lagi ya brand? Ya habis itu apa? Ada beberapa proyek sama-sama apa? Email lah gitu yang proyeknya. Oke. Go ahead lah. Soundrenalin ya, gitu. Terakhir ya. Spesifik ke Soundrenalin itu. Nah, sama Sango pernah, Sango tableware gitu. Jadi kalau kalian punya mangkok yang menarik, coba dicek belakangnya mereknya apa. Nah, Sango tuh bikin kayak gitu. Iya, betul. Sama Sango. Pameran di Biennale Keramik JCCB gitu. Nah, aku dipilih sama mereka buat bekerja di Sango gitu sih. Ya. Yeah. Nih terus ada juga tanya kan ya, kalau tadi ngobrol tuh brand-brand lain. Saya nunggu brand-brand lainnya mungkin domestik Jakarta tertarik. Oh iya makanya ini salah satu pancingan buat brand-brand lain kalau melihat ini bisa langsung aja kontak DM-nya ya berarti ya. Nanti kita sebutkan nomor juga boleh nanti kan? Ya. Boleh. Tolong. Nah jadi kalau udah aman kan kalau udah tadi ngobrolin soal nganterin poster misal tadi di awal terus sekarang banyak project sana sini tuh biar balance konsisten tuh gimana ya Mas ya? Wah itu bagi-bagi waktunya. Nah itu bagaimana? Tapi ternyata semua project atau semua kegiatan berhasil kan? Kuliah lulus, terus karya gemilang ya kan? Ya doanya teman-teman lah bisa kayak gitu tuh. Ini lagi ceramah kayaknya ya, ini sosialnya baik gitu. Ya gimana ya? Nggak, tapi basicnya gimana tuh? Emang apa? Ada nggak sih kiat-kiatnya? Mungkin teman-teman kan juga pasti mau tahu tuh, biar bisa semua berjalan dengan baik dan sukses. Menurutku mood itu nggak ada. Mood itu nggak ada. Nah seniman itu kadang gue nunggu mood itu bener nggak tuh sebenarnya? Gimana? Mood itu nggak ada. Aku mood itu nggak ada. Kerja keras adanya. Itu aja sih. Nggak ada lainnya. Lah iya toh. Nggak ada lainnya. Iya benar. Benar nggak? Mungkin siapa tahu ada kayak memang ya udah gue harus bangun pagi. Memang itu rutinitas yang kayak orang kayak PNS tapi ini dilakukan di dunia seni rupa gitu loh. Jam kerjanya kayak office hour 9 to 5 gitu misalnya gitu. Ya kalau bangun pagi ya mesti ratangnya nggak bangun pagi ya diseneni ya. Karpe ya. Nggak soalnya kan ya rutinitas itu pasti lah bangun pagi, cek studio jam 10, selesai. Nggak soalnya ada seni kan banyak teman-teman kita modelannya bekerja di malam dari sore ke malam, jadi banyak lembur juga kayak jadi udah terbalik kan banyak juga kan. Ya semenjak berkeluarga tuh susah ya harus. Oh beda lagi ceritanya berarti. Family time, ada family time, kan anak itu betul. Family time king gimana? Iya betul. Oh iya benar. Saya mendukung itu, program itu harus ada. Betul. Oh, ngecek WhatsApp, jak ngobrol ra konsentrasi ya, dimarahin lah. Itu kan kerjaan terus. Oke. Iya. Ya. Oke. Nih ada pertanyaan yang Feby menarik nih. Feby dari tadi ada beberapa pertanyaan, tapi ini yang menarik adalah, Mas karyanya kan lumayan seger topiknya, bukan sospol. Biasanya cari topik karya berangkat dari hal personal atau gimana? Bener sih kalau gue ngeliat karya Mas An kan lebih ada kayak berhubungan dengan party ada, dengan dunia seni rupa saat ini ada bidding juga, auction misalnya tuh gimana tuh? Ya karena kalau aku sih memang itu dari pengalamanku gitu. Tapi kan bukan pengalaman tentang broken heart, bukan pernah sakit hati.
pengalaman di Bukan Singapura. bukan emo maksudnya lebih Iya, bukan yang lebih ke apa hubungan pentingnya emosional buat yang ya. lainnya Ya. ya, apa pentingnya buat yang lainnya gitu kan. Jadi ya itu juga dipikirin sih. Jadi ya menurutku ini ya itu yang deket aja sama aku yang aku alamin gitu. Karena kalau dari situ kan kayak original experience-mu gitu kan. Dan aku yakin sekarang tuh referensi banyak dong. Referensi Banyak banget. Mau baca Ya. buku Banyak banget. gampang, terus mau baca apalah buku-buku yang rare bisa, mau belajar teknik drawing, cat air, YouTube tuh udah ada semua. Baik banget. Yang nggak ada Baik itu kan banget. apa? Filter kamu gitu. Bagaimana kamu memakan referensi itu, mengendapkan dan mengulangnya lagi gitu. Nah, lalu filternya adalah apa? Selera. Selera itu dibangun dari dulu gitu. Itu kayak apa yang kamu lihat, apa yang kamu makan gitu. Itu kan selera. Nah, Ya. selera itu yang menurutku beda sih. Semua orang tuh punya selera yang berbeda, yang sangat berhubungan dengan apa waktu yang lampau lah, masa kecil, masa besar, bagaimana dibesarkan, bagaimana lingkungan membentuk, dan seniman itu terbentuk karena lingkungannya gitu. Kayak gitu sih menurutku. Ya, itu yang jadi berbeda gitu. Itu yang mungkin Ya, akhirnya membedakan antara seniman gimana? satu dengan seniman lainnya ya. Ya, Jadi itu yang membedakan ya, setiap punya latar belakang, punya pengalaman ya kan, betul. Ya kalau bilang kok ada partinya, ada itunya ya, karena ya itu bagian dari experience-ku gitu, kayak gitu. Ada juga yang chemical juga ya, seri chemical ada juga kan tuh ya. Apa? Seri-seri chemical yang obat-obat gitu ada juga kan ya. Oh, ada juga. Ada juga. Ya secara visual sih kayak gitu, tapi ngomongin konteks yang lain. Iya betul. Apalagi betul. Iya. Gue sebenarnya banyak pertanyaan nih, tetap gue masih milih-milih yang emang oke, karena nih sebenarnya nanti pertanyaannya akan mendapatkan produk-produk dari Dominate gitu. Oke, ya nggak apa-apa, dipilih dong. Scrollnya jangan yang lain dong. Oh enggak, handphonenya kan satu, nggak bisa, jadi pakai yang ini. Gua kirain bisa sama swab tuh. Ya nggak kepake, ini nggak kepake yang ini doang yang pakai. Oke. Oh, terima kasih XXL Sike. Ya. Mas Lintang nanti ditunggu ya live setnya ya. Itu setiap hari saya pikir dari lihat Instagramnya kok musisi luar, ternyata lokal ya, ada tanaman gitu kan. Beat-beatnya dong. Iya. Suaranya tuh alatnya banyak, suaranya nggak kayak apa alat dapur, paham alatnya di mana. Lintang latex beda ya, bukan kan ya? Nggak nasu kita. Mantap. Oke. Dong. Ya, jadi ngomongin tentang keseni rupaan aja ya. Nih sebenarnya kalau ngomongin tentang ini berarti selain berkesenian ini ada bisnis lain nggak Mas? Mungkin yang jadi salah satu hobi juga atau mungkin bagian dari seni rupa itu memang lebih utama, tapi ada project-project lain, misalnya entrepreneur misalnya gitu. Startup nih kan, bikin startup gitu apa gitu. Ya, teman saya kan bikin startup bisnis kuliner ya, semoga saya dikawil gitu kan. startup apa startup gitu. Belum lah. Enggak, soalnya waktu itu aku sempat denger yang bikin restoran atau warung yang di depan es house itu loh. Oh ya, ya nggak jadi tuh, yang partnernya pergi gitu. Ya belum lah. Lagi belajar. Ya kalau sekarang sih lagi mau bikin brand sendiri gitu sama Yaya gitu, lagi ngusahain itu gitu. Ya semoga bisa lah. Ya kan. Selain ya bekerja brand dengan apa Mas? Yang kemarin brandnya bukan ada Mas? Yang juara dunia ya, itu brand-brand sendiri kan ya? Juara dunia kan lebih ke konsep toko dengan blacker gitu kan, yang kasih bos Lintang lagi tuh kalau diajakin Lintang. Itu yang ini beda sih, yang ini namanya Royal Dealer gitu. Royal Dealer itu lebih banyak. Jadi Royal Ink itu buat teman-teman yang nggak tahu, Royal Ink adalah nama studio dari Mas Ahan ya, yang sekarang ini di rumahnya ya, Royal Ink Studio ya. Nah, jadi brandnya juga nanti akan nama Royal Ink. Enggak, Royal Dealer namanya. Tapi lagi OTW. Royal Dealer itu ya? Berapa sih ngerjain project-project yang kayak artis merchandise
desku buat museum-museum kayak yang di apa NGV. Yang kemarin di Lalu, Australia jaket biddingnya bagus tuh, jaket bombernya. ya itu yang di NGA itu Royal Dealer Oh, itu. oke. Ya gitu-gitu. Tapi pengen lebih produktif lah gitu sama Gus Yahya tuh. Itu mulai berjalan di tahun ini nantinya. Ya semoga ya Dom, pelan-pelan Dom. Ya kan dengan adanya video ini mungkin banyak teman-teman yang punya uang lebih bisa langsung disupport kan. Bos Yaya menunggu transferannya kan. Angel Nanti Angel dikelola ya. Angel ya, butuh Angel kan ya. Kita startup Angel gitu kan ya. Insya Allah tak cariin main yang di kota itu loh, di apa namanya, di beberapa tempat gitu loh, bagus tuh di kota. Ya. Mau banget. Ya kalau ya kayak sama yang bentuk lainnya kan sebenarnya kalau merchandise tuh aku coba kembangin ke bentuk yang lain kan. Maksudnya kemarin apa toys gitu. Jadi pertama itu bikin vinyl toys gitu. Waktu itu diproduksi sama Vinyl on Vinyl, salah satu galeri. Yang orang Manila itu ya? Yang dipilih ya di Manila, namanya Gaby. Yang gitu. Makati itu ya? Yang Makati. Nah, Vinyl on Vinyl dia kerjasama sama MD Style. MD Style itu yang bikin Funko, yang bikin apa tuh yang kepalanya jebol-jebol itu. Apa sih? Ya tahu ya, tuh, tahu yang kan? toys cap. Kepalanya kotak-kotak kecil-kecil tuh ya kan? Iya, kotak-kotak. tahu. Ya kayak gitu. Nah, lalu setelah itu kemarin baru rilis sama Glitch gitu. Jadi ada satu brand toys lokal gitu. Aku tertarik karena mereka lokal Indonesia gitu yang mau bikin artis toys gitu. Nah, aku pertama yang rilis dengan vinyl gitu. Iya. Ya, gitu sih. Maksudnya kamu membayangkan merchandise lalu toys itu adalah bentuk-bentuk baru untuk memperluas kemungkinan karya bisa diakses orang yang lebih banyak gitu. Nah, mungkin Royal Dealer itu juga idenya dari situ sih. Gitu. Oke. Itu tadi kata Feby cincinnya bagus, cincin yang dipakai bagus. Itu cincin nikah kan ya? Oh, pop. Nah, Renov. Oh. Yang ini cincin nikah. Ini dealingnya. Enggak, tapi pernah bikin project cincin kan ya? Tahun bisa bikin ini. Oh iya, betul sekali. Itu siapa namanya? Sweda. Itu brand original. Oh ya, masih bisa didapetin ya? Silvertown, Masih bisa ya? Masih ada. Bisa. Ini edisi 10, masih ada 5 edisi kalau nggak salah. Bisa kontak. Oh, yang ada itu namanya Funko Pop toys-nya. Oh iya, Funko Pop. Oh, Denan. Iya, betul. Gitu. Oke. Bagusnya cincin yang satunya daripada yang itu. Lebih bagus yang cincin satunya sih. Yang ini 10 tahun. Ya, itu. Itu lebih rare tuh. Sulit didapatkan ya. Menu perjuangan. Udah gitu toko masnya bilang, Mas ini nggak bisa dijual. Fuck, what the fuck kan? Nanti paling kalau sebelum kita udah selesai mau lihat itu dong Mas, studionya kalau boleh muter gitu ya, lihat gitu kali ya. Boleh. Mau kapan? Lagi ada garap apa Mas? Aku garap beberapa sih, ya yang tak kerjain, tak puterin ya. Boleh, sekarang boleh. Biar mau pertanyaan lagi. Ya boleh, nanti pertanyaan nanti tak siapkan. Ini mumpung masih ingat kita lihat muter-muter. Jadi teman-teman di luar sana kalau mau lihat ini adalah Royal Ink Studio. Studionya Mas Ahan di sebelah rumahnya. Nah, wah itu lemari apa tuh? Itu decknya ya? Ini decknya yang kolaborasi sama Backstore. Oh iya, yang Semarang, Backstore Semarang. Ada Lintang dengan Ilham ya? Iya, nah itu Backstore. Lalu apalagi ya? Oh ya ini beberapa jaket sampel sih yang kemarin yang dari NGA, lalu jaketnya Perontaan, lalu jaketnya NGV gitu. Ini biasa yang buat aku drawing gitu. Biasa aku di sini. Ini kayak meja SD lama yang yang kamu bisa buka buat storage di belakangnya gitu. Ya. Nah, kayak gini. Oke.
Klasik ya, fiturnya kayak jengki-jengki gitu ya. Yang sebenarnya yang dijual murah aja gitu. Enggak, ini suka merendah ya teman-teman, emang suka merendah emang gitu. Ini karya-karya yang udah pernah dibikin atau buat koleksi sendiri Mas? Ini yang proyek apa ya, eksperimen-eksperimen aja, beberapa poster pameran gitu. Ini albumnya Megahit. Aku tuh sempat apa Oke, oke. pacar sama potlot airbrush buat ini. Ini beberapa poster. Ini yang sama Anggun Priambodo filmnya Ya, itu. Rocket Train. Ini yang IKEA. Ya, betul-betul IKEA. Lalu ya Itu ini itu sculpture-nya, sculpture di bawah yang sama Mbak Gin ya? ini yang sama Mbak Gino, betul pameran Kolaborasi dengan istrinya Mbak Gintani ya. Ya, di Galeri Nasional nih waktu itu. Galeri Nasional Jakarta waktu itu ya. Ada 5 seri. 5 seri. Kalau yang tadi itu Mas, paintingnya nih tadi lihat kiri. Nah, ini yang cewek ini buat apa nih? Ini eksperimen aja sih. Ini modelnya memang real. Waktu itu ada orangnya digambar langsung gitu ya? Ya enggak lah, Dom. Ya enggak. Kok iki iso wae, Dom. Apa ada mod? Ya kan siapa tahu teman-teman di luar ada yang mau jadi modelnya Mas gitu kan. Oke. Pelukis kan gitu. Oh ya. Aduh, Pak Jino kok pelukis lawas. Ini yang seri baru. Ini ya Memoji series gitu. Ini ini sebenarnya bukan self portrait sih, ada seniman yang melukis Raden Saleh gitu. Iya, nah, aku ganti wajahnya pakai apa? Memoji gitu yang sekarang ada di apps handphone kalian gitu. Jadi betul. Apa? Emoticon gitu. Itu kan kayak identitas yang dibangun oleh siapa yang bikin gitu. Kalau kamu bikin gitu, kamu kirim ke teman kamu masih bakal membayangkan oh ini Domi nih. Nah, tapi kan sebenarnya apa emoticon itu bisa digunakan orang lain dengan identitas di belakangnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadinya sama tapi tiap orang memberi identitasnya di situ gitu. Ya itulah simpelnya. Ini satu seri kayak project gitulah yang masih aku kerjain gitu. Yang merah itu Mas? Yang ini. Ya, Oke. Kayak apa? Coatingnya terlalu glossy jadi mantul. Ini yang buat cover kan. Jadi waktu itu kan diminta covernya bentar. Tak lap sih. Nah. Covernya buat satu buku Indonesian Drama Reading Festival. Nah, ini mau dibikin buku gitu. Nah, ini ngomongin tentang ya kondisi sekarang sih. Karena title bukunya itu State of Crisis gitu. Lalu jadi ada isu-isu pandemiknya di dalamnya lah ya. Ini ngambil dari surat tes apa yang Gintani yang Mbak Gin waktu di Aussie. Ini kan ada namanya dia, lalu rumah sakitnya. Ini lalu ya ini masih on the way. Ini karya baru, rencana mau pameran bulan depan gitu. Di mana Mas? Sama A3, Art Agency. Oke, ya. Ya base-nya dia kan di Berlin gitu. Iya di Jerman ya A3 dulu ya. Dia convert nama ya project barunya ya A3 itu ya. Tapi kan dia juga pindah punya di Australia juga gitu. Iya. Nah, dia di mana-mana sih kayak pop up gitu. Iya. Ini persiapannya ini ya. Ini masih OTW. Ini masih on progress gitu. Mantap. Ini bentar ya, jalanku pelan nih. Iya nggak apa-apa. Iya betul. Jadi teman-teman Mas Han baru aja jatuh dan sekarang lagi masa pemulihan ya. Itu di tembok-tembok apa tuh Mas ya? Warna-warna itu ya? Ini kayak pil gitu kan. Pil. Apa beda-beda lah. Never Say Never, Solid Salt, lalu Less Rest More Art 24. Ada pesan di pil itu ya. Itu semacam ada pil ini ya. Ya kayak NCRT pil gitu. Tapi ini sebenarnya bagian satu instalasi Baby Booming 2015 gitu. Ini bagian instalasinya, tapi waktu itu karena di gudang packingnya aku buka, akhirnya aku pasang aja di sini. Ini yang proyek sampel proyek keramik sama sangu kemarin. Porcelain sih. Porcelain,
Ini sekarang aku sementara tidur di sini karena nggak bisa naik ke atas gitu. Ini sama tempat tidur sama tempat mandiku gitu. Ini Oh gitu kelas di lima. bawah nih berarti? Ya karena nggak bisa naik. Ya, Ini ya, ya. gitu. Lalu beberapa apa ya? Beberapa ya yang aku koleksi gitu, kayak toys gitu. Itu action figurnya banyak juga Mas ya? Ya lumayan lah Mas. Yang ada aja. Oke. Oke. Lalu katalog. Ada Kak Janu Satmo. Woi, ada Kak Janu. Woi, Kak Janu, apa kabar? Salam sehat. Dombret nih. Yo. Salam sehat ya. Stay safe. Hah? Salam sehat. Lu sehat? Alhamdulillah sehat. Lu kok gua kira Desta. Waduh, jauh ini mah. Ini gara-gara pandemi gua agak lebar nih. Pacar apa nih lu? Oke, itu salah satu Mas Janu member dari Pangkasila pertama ya. Yoi, sekarang dia fokus ke attender. Dia attender yang Nah, kerjasama Handel yang sudah main di Asia ya. ya kerjasama Asia. sama Helutran. Kalau di Ya, Macan tuh nama-nama yang besar lah ya pastinya. di Macan tuh yang display apa Yayoi, Kermain Yayoy, Pokoknya semua Hokni, makan David tuh. Hokni itu udah pernah Ya. megang tuh. Iya doi. Ini doi ini orangnya. Ya. Nah, ini orangnya. Jadi Janu, kalian bisa lihat iya. di Macan yang paling deket kan. Nah, itu doi yang masak. Yang megang-megang. Betul Kalau sekali. kalian bisa pegang, dia bisa pegang. Betul, hanya dialah yang bisa megang, yang lain hanya menonton saja. Spesial kan berarti. Spesial, manusia pilihan. Karya-karya koleksi kecil. Ini dari teman-teman sih. Ini Tony Albert, seniman Australia gitu, yang aboriginal. Ya. Yang tentang eksploitasi aborigin di. Lalu ada seri teman residensi di MES, karyanya Gembong. Oke. Lagi Dora drawing. Oke. Karyanya ya. Ini Ya. karyanya Ron English. Waktu itu dapat dari Tuhan Zila ini. Oke. Nah, ini keponakanku nih. Halo. Halo. Yosi. Ini anaknya Mas Gabe yang bagin. Karen, apa kabar? Yo. Halo. Yosi. Itu temennya namanya Yosi. Yosi nggak puasa karena hamil loh. Mas Karen, Yosi lagi hamil ya? Dia lagi hamil. Dia nggak puasa. Yosi nggak puasa karena hamil. Yo iya. Nah, ya telepon aja. Ini sih apa? Dapur kita. Oke, dapur. Itu sih ya paling segini gitu. Studionya. Oke. Ya. Enak ya. Udah jadi berarti Mas atasnya ya? Kita udah tinggal di atas sih. Kita udah tinggal di atas. Mantap. Gimana? Apalagi dong? Iya. Oke, palingnya karena udah hampir 2 jam, nanti kita closingan aja Mas. Terima kasih banget udah berbagi informasi, ngasih waktu buat bisa ngobrol, cerita-cerita ya. Nanti kalau Mas Han mau cerita boleh juga, nggak apa-apa. Kalau mau ada pertanyaan, tadi kan gue nanya terus nih, tanya balik juga nggak apa-apa. Ya. Kalau kaos tuh biasanya pakai XL. Kalau topi Ya. itu Kalau jaket 30. Jaket sih kalau ASEAN sih pakai L biasanya. Oke, L ya. Sepatu Ini tadi size size-nya apa? Kalau sepatu sih 40. 40. Oke. Boleh. Ya, nanti nomor handphone isi pulsa juga bisa ya. Paket-paket data ya. Rasa dom, aku wes prioritas dom karo gue. Oh, XL prioritas. Oh iya. Orang nggak pakai data per bulan. Lupa. Aku lupa. Oh iya, oke. Ini berarti rame ya hari-hari sekarang ya di Royal Ink ya? Masih ya? Teman-teman suka datang ya? Ya karena sebenarnya sih
apa ini kita nampung teman-teman yang Ngungsi. ngungsi gitu kayak kayaknya kan dia lockdown sempat dikira membawa virus di kampungnya, akhirnya setelah selesai self karantin dia pindah ke sini gitu, kayak gitulah. Lalu di dapurnya di dapur umum lah teman-teman yang barak-barak ya pengungsian gitulah lah, barak yang bisa penampungan kita. lah. Ya, ya, Nah. ya. Bisa. Oke Mas, sebelum closing mau ada informasi atau mau ada update tentang perontakan atau tentang projectmu gitu Mas? Ya kalau mau update sih ya follow aja Instagramnya Perontaan kalau mau update Perontaan. Lalu kalian bisa follow apa project kita yang baru yang buat spesial merchandise atau lab brand gitu. Bisa ke Royal Dealer gitu. Jadi Royal Dealer pakai S, bisa di follow di Instagramnya buat update-nya gitu. Selain yang sekarang sih masih kita jual kayak pre-love, barang-barang yang masih bagus nggak kita ada di situ. Jadi teman-teman bisa ngecek ke situ aja. Tapi kedepannya lebih banyak artis merchandise. Semi-semi Futurama lah ya. Asu bacindul. Rasa nyebut merek. Oh iya, sorry. Oh ya. Kowe iki waton nih head to head kok sebutke. Piye kowe? Enggak, maksudnya Ya. sama-sama menjual barang teman-teman Iya. ya kan. Ya, yo Futurama apik lah yo, sapa ora apik. Natasha Oh, Tompe. bagus. Itu saya juga banyak belajar juga dengan teman-teman Futurama. Bagus. Seleksi produknya bagus dan masih oke. Ya. Nah, itu Oke. bisa lah. Kalau dicari Futurama Jogja bisa di Royal Dealer gitu kan. Nah, itu poinnya maksudnya. Biar mereka mentranslate sendiri gitu, boleh. Oh, iya. Royal Dealer ya. Ada Pakai fisiknya S. nggak sih? Fisiknya Tokonya? nggak ada. Belum. Lagi apa studio depan yang atas tuh lagi mau di setup sama Janu. Nanti mungkin di situ besok. Jadi lain sebelum jadi produk sendiri gitu. Masih ada produk-produk kayak personal merchandise gitu yang masuk tapi belum Royal Dealer officially. Nah, bisa di situ. Mau project update tentang apa yang aku kerjain ya bisa di follow Ujian gitu di Instagram. Ya. Jadi pokoknya merchandise original yang dibikin Mas Ahan itu hanya dikeluarkan oleh Royal Dealer. Di luar Yang itu bikin adalah sendiri. bukan originale. Kalau ditemukan Ya, di paling- Malioboro dan sekitarnya bukan ya. Ora sampai semono dong aku kayak Black Ya. Eyed. Lo enggak, loh kalau yang dibajak itu tandanya terkenal loh. Kayak band-band yang Dong. lain kan. Kan aku udah sampai dibajak dong. Mau aku bajak. Oh di iya. sini. Oh, iya. Oke. Gitu. Oke Mas, nih udah mau habis. Boleh kalau misalnya ada pesan lagi selain yang tadi mungkin. Ya, Terima kasih atas waktunya Mas ya. ya aku juga terima kasih Dom sama Dominit Jakarta. Terima kasih udah ngundang-ngundang ngobrol gini. Jadi ada kegiatan. Biasanya jam segini sih cuma ngobrol. Nanti ditunggu aja. Nanti kalau bosnya ready langsung lah Perontakan Dominate Jakarta, ya kan? Tinggal disiapkan lah gambar-gambarnya. Tuh ready. Udah siap tinggal kita aja. Udah siap ya? Mantap. Satset ya pokoknya ya. Pokoknya kita saat setelah. Ya. Oke. Oke Mas, nih karena udah mau habis, boleh kita mau coba closing ya Mas ya? Boleh. Terima kasih buat atas waktunya. Salam untuk Mbak Gintani, Yaya, Mas Janu, semua yang ada di sana. Terima kasih udah mau diganggu. Ya, terima kasih. Mbak Gintani, selamat berpuasa. Bentar lagi Lebaran. Minal aizin wal faizin ya. Iya. Dulu soalnya aku sakit pernah dirawat ya. Aku pokoknya ralali kuwi. Dicariin Bugono. Iya, aku belum ke Jogja. Ya, kabarin kalau ke Jogja, ya kan? Pasti. Nah, kalau ke Jogja yandekan dulu lah ya. Nah, paling ketemu teman-teman dulu gitu baru ke sana. Teman-teman lah ya. Iya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya ya. Ya. Oh, dibilangin Max katanya. Oke, siap. Oh iya kata Feby, ngapa kan kita nggak ngomongin kejelekannya, justru kita kiblatnya ke sana banyak belajar sama Max. Max, boleh dong bikinin Max satu Max seri gitu.
Tadi udah disebutin size sepatu 40, kaos XL ya kan? Celana 30. Bagus-bagus stoknya tuh. Mau baju, mau kaos, bagus tuh. Siap. Tuh kata Oh, Feby bisa. bisa, boleh. Bisa. Boleh. Mantep. Oh, collab. Katanya bisa sama collab. Boleh Bisa banget ya. Ini aku Bisa. sama sebar proposal loh, karena kan ya lagi kayak gini ya proposalnya tak sebarin aja, siapa tahu ada yang nyantol. Betul sekali. Harus ada jemput bola modelnya ya. Ini kalau Black Jemput Eddy, bola. Diary gitu kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Yodium juga. Iya. Bisa. Oke lah. Ya. Gimana, Oke, Dom? Mas. Apalagi, Terima kasih Dom? ya. Aku juga makasih ya, Dom. Udah. Ya. Hati-hati di Ini Jakarta. Mas mau matiin nggak? Atau aku yang matiin? Ya, aku nggak tahu matiinnya gimana sih, Dom. Tenang, Yaudah Dom. nanti. Moso. Ini sadurnya wis ono program kayak gini nggak ngobrol gitu ada? Ngobrol sih kemarin pakai Zoom direkod gitu yang sama Art Hotel itu. Lalu Oke. perontakan live, kan perontakan semua paham produksi. Aku cuma ngikut Iya. aja. Tapi berarti secara person untuk yang live Instagram baru ini? Baru ini. Ya karena dominate Jakarta lah sama Oh, Kak. iki apik size XL pokoknya. Betul. Size XL, kaos, jaket L, celana 30, sepatu 40, topi SM. Kan? Sudah dicatat sama admin mbaknya, aman kata mbaknya. Oh, jadi kalau keluar tuh langsung wah dominate Jakarta ibu. Bisa. Oke. Ya, sip ya. Oke. Teman yang lain yang mau collab juga boleh ditunggu. Dom, tolong di adminnya, Dom. Oh, pasti siap. Saya siap nampung. Siap Aku per Jakarta. Bisa semasif Black ID sama Diary. Sama rolling itu loh, rolling jaket rolling. Rolling. Gitu ya. Dia. Oh, makasih Arino. Wah, produser nonton nih, Senreno ya. Yoi. Dia masa lo mensupport kalau main di Jakarta ya. Baby ditunggu kolaborasinya. Olah Mas Benny, selamat salam juga dari Jogja. Oh ya Mas Benny tadi nonton, Mas Benny ada. Oh ya. Wah, ada tadi nonton. Mas Ben, gitu. Dom, ini direkam kan, Dom? Iya, nanti ada di IG TV-nya Dominate. Jadi semua Dokter Loko nih baru masuk nih, mentang-mentang tadi sudah ada dia. Tadi sudah ada Dokter Loko. Wah, mentang-mentang suara disco udah sama Dominate Jakarta nih. Kan? Nanti Biar sama-sama suara disco lah, ya kan? Betul, menyusul. Mbak Dian boleh nggak sama perontaan nih mungkin ya? Oke. Udah lama enggak. Oh ya. Nyari proposal juga bareng berarti. Tapi aku gila loh, suaranya Mbak Dian tuh waktu sama di Korea tuh. Ini dari tadi kita ngomong Dian siapa ya? Dian Sastro, Cok. Oh, tidak. Yo siapa pikir Dian yang lain kan banyak. Wah, remix toh. Boleh lah ya. Dokter Loko minta remix. Siap, A1 bosku. Alhamdulillah. Langsung kirim ya. Sehat-sehat. Langsung. Wah, Dian Pramana Putra. Nggak kuat, Bos. Boleh lah ya. Aman katanya tuh, Dokter Loko aman. Boleh banget. Oke, siap. Kondisikan ya. Oke, Masan, gue mau cabut ya. Terima kasih banget nih atas waktunya ya. Salam untuk semua. Terima kasih. Teman-teman. Nanti ini pokoknya size tadi bakal dikirim segera. Nanti kita kontak-kontakan alamatnya ya. Langsung kita kirimkan. Kita usahakan sebelum Lebaran, jadi bisa dipakai di sholat Id. Alhamdulillah ya, nggak boleh Dom sholat Id di rumah. Oh iya, ya yang penting tapi outfitnya yang penting hari raya.
Yoi. Siap, nanti kabaran Dokter Loko. Love you Dokter Loko. Pokoknya terima kasih ya buat Dominate Jakarta, Irvin Domi, Dominate Brigade, buat teman-teman yang udah join, makasih. Udah meluangkan waktu yang ya semoga nggak terbuang percuma. Oke kan? Oh enggak, ini banyak faedahnya obrolan kita, nggak ada gibah-gibahnya. Ini semua positif pokoknya. Oke. Kalau yang teman-teman, kalau yang unfoidah bisa ngecek ke podcastnya Perontaan RRI Radio Rakyat TV. Nah itu unfaedah itu pokoknya. Itu di mana dia podcastnya? Spotify dong. Oh, Perontaan ya? Radio Republik India. Oh, siap. Buat teman-teman. Ya, minggu ini bakal keluar. Ya. Oke. Oh, ada yang dari Malaysia nih, Dom. Wih, power, best power nih. Wih, power. Semua kawan power. Mau oil. Oil, power tuh. Orang Jepang udah bisa pulang belum tuh? Kamu nggak tahu. Oh, ke lockdown di sini orang Jepang nih. Sekarang tinggal di kamar tamu di atas. Lagi. Itu cewek cowok, Mas? Ya cowok dong, cewek dong. Lah yo makanya kan aku nanya, aku nggak tahu soalnya. Tapi sudah sama Eris, maaf ya. Aduh, sama Eris. Ya orang Jepang. Oke, Mas Han, cabut ya. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Next kita ngobrol lagi. Oke. Dah. Bye-bye. Dah. Dah.